Di sebuah perkampungan tandus di Jazirah Arab, debu padang pasir berterbangan diterpa angin panas. Di antara rumah-rumah sederhana dari tanah liat dan tenda-tenda kulit, tampak kehidupan masyarakat jahiliyah yang penuh hiruk-pikuk. Kaum lelaki sibuk berdagang dan berbangga pada suku, sementara sebagian besar perempuan dan anak-anak terpinggirkan. Berhala-berhala berjejer di sudut kota, menjadi pusat sembahan yang salah arah. Di tengah kehidupan yang gelap inilah, lahir dan tumbuh seorang pemuda yang kelak dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah SAW yang membawa cahaya keimanan dan keteguhan dalam membela Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Nabi yang memeluk agama Islam. Saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj ke Masjid Al-Aqsa, orang-orang memperbincangkan cerita itu. Sebagian orang yang sudah beriman mendengar cerita itu kembali murtad. Mereka melaporkan cerita itu kepada Abu Bakar. Apakah engkau berada di pihak sahabatmu itu yang mengaku bahwa ia telah melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Engkau membenarkan ia pergi di malam hari ke Baitul Maqdis dan telah datang lagi sebelum subuh? Ya, dan aku akan terus membenarkan meskipun beliau mengatakan yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkan dengan kabar langit, baik di pagi maupun malam hari. Jawab Abu Bakar. Sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib mengatakan dan bersumpah, Allah menurunkan nama Abu Bakar dari langit, As-Siddiq. Saat Rasulullah SAW wafat, para sahabat dan kaum muslimin dirundung sedih mendalam. Keimanan kaum muslimin dalam krisis. Abu Bakar As-Siddiq tampil dengan tegar, menenangkan mereka dengan kalimat yang menyadarkan keimanan yang mulai goyah. Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada para sahabat yang hadir. Setelah Nabi SAW wafat, kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di rumah Sa'ad ibn Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah dari siang sampai Senin malam 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Semua yang hadir akhirnya sepakat mengangkat dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar dikenal sebagai sosok seorang yang jujur serta taat dalam beribadah, serta selalu membantu para rakyat dan sahabatnya yang mengalami kesulitan pangan. Di sela-sela kesibukannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyempatkan untuk pergi menemui seorang wanita tua buta rentah yang selalu mencaci maki Rasulullah SAW untuk memberinya makan sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diantaranya berupa penumpasan dan pemberantasan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab dan Aswad Al-Ansi, Melakukan perluasan wilayah hingga ke Syam dengan mengutus Usamah bin Zaid. Khalifah Abu Bakar menerima usulan Umar bin Khattab. Ia menugaskan Zaid bin Sabit menjadi pengumpul Al-Quran. Dari pelepah kurma, tulang, kulit hewan, lempengan batu, dan dari para penghafal Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang tidak boleh ditinggalkan. Beliau mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada golongan yang berhak, asnaf. Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai sakit keras. Abu Bakar wafat dengan sangat tenang pada hari Senin, 22 Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah, 634 Masehi, pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah SAW. Sebelum wafat, beliau berpesan agar dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha.